Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait bapak-bapak polisi yang mengomentari yaitu menantunya Bapak Rizik Syihab, yaitu adalah Habib Hanif Al-Athos, yang dimana Habib Hanif Al-Athos ini tidak terima kalau bahwasanya ada Habib yang menyebarkan khurafat. Padahal teman-teman, itu adalah jelas-jelas khurafat. Tapi Hanif Al-Athos ini tidak terima kalau itu khurafat, itu adalah karomah. Nah teman-teman, jadi lebih lengkapnya, coba mari kita simak video dari Bapak Polisi ini. Nah teman-teman, jadi ini video yang ketiga ini sangat bagus sekali. Jadi Bapak Polisi ini yang masih muda mendengarkan yaitu dongeng khurafat dari Habib Ba'lawi secara detail ya teman-teman. Jadi Bapak Polisi ini bisa memahami perbedaan yaitu khurafat dengan karomah para wali. Nah, coba teman-teman mari kita simak video Bapak Polisi ini ya. Dikit-dikit sekarang ceramah habaib dicari-cari, yang bagian bicara karomat, khurafat katanya. Hayal, khurafat, nggak masuk di akal. Ente Ahlussunnah wal Jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Kalau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, itu meyakini adanya karamah ya ikhwan. Karamah itu bukan soal si awarinya, bukan soal dianya, tapi siapa yang ngasih? Allah. Makanya karamah itu di Al-Quran diceritakan. Kalau mukjizat Nabi ya oke. Yang menafikan karamah itu Mu'tazilah, di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya tanpa sadar orang yang ngejek-ngejek karamah itu tanpa sadar dia lagi ngadopsi pemikiran Mu'tazilah, saudara. Di Al-Quran ada kisah karamah, bukan Nabi, hamba Allah saleh, Ashabul Kahfi. Walabithu fi kahfihim 300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesannya di WhatsApp. Assalamualaikum, tolong jelaskan karomah apa yang benar, bukan khurafat. Baik. Jadi apa itu karomah, apa itu khurafat? Khurafat itu artinya cerita palsu atau dongeng, Cerita dusta yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan akidah Islam. Itu khurafat. Yang kedua, karomah. Karomah itu kejadian yang luar biasa, yang di luar akal, yang luar biasa terjadi kepada hamba Allah yang saleh dan kekasih Allah Subhanahu wa taala, bukan nabi dan rasul ya. Kalau nabi dan rasul itu namanya mukjizat. Apa perbedaan karomah dengan khurafat? Perbedaan karomah dengan khurafat simpel sebetulnya. Iya. Kalau karomah dia menekankan kepada tauhid. Jadi kita mendengar atau mengetahui kejadian yang luar biasa, yang ditonjolkan di situ adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan kelompok, bukan individu. Iya. Biasanya karomah itu keluar dalam rangka keperluan dakwah. Ya. Jadi menyeru kepada ketauhidan. Jadi kalau karomah itu dia bercerita tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, bukan condong mengkultuskan individu, mengkultuskan kelompok-kelompok tertentu. Iya, betul. Ya, tapi condongnya kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan khurafat itu lebih condong kepada syirik. Khurafat itu lebih condong kepada syirik. Sehingga cerita-cerita pada khurafat lebih condong untuk mengkultuskan individu atau kelompok. Iya. Misalkan cerita, titik-titik ini, orang ini ya disebut namanya, orang ini bisa berjalan di atas air, Bisa atau terbang. bisa memadamkan api neraka, atau bisa terbang, atau bisa menurunkan rantai emas, atau bisa terbang sampai tembus plafonnya. Nah, yang dicondongkan di sini individunya atau kelompoknya. Bukan yang dicondongkan itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya khurafat ini adalah salah satu alat untuk memperbudak orang. Iya. Feodalisme ya. Jadi khurafat ini salah satu media ataupun alat untuk memperbudak orang lain
dengan mendogma dan mendoktrin. Nah, jadi didogma dan didoktrin terus berulang-ulang, lama-kelamaan kebohongan itu akan dianggap suatu kebiasaan dan kebenaran. Nah, jadi simpel ya. Kalau khurafat itu dia bercerita palsu untuk memuliakan satu individu untuk kepentingan atau kelompoknya. tertentu. Nah, misalkan menyebut nama ini, misalkan dia loncat dari tembok, dari genteng tidak kenapa-napa. Menyebut nama orang, bukan nama Allah, bukan nama Nabi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi Masya Allah ya, Bapak polisi ini masih muda tapi pemikirannya sangat luas sekali tentang terkait masalah apa perbedaan karomah dengan khurafat. Tentunya ya teman-teman, para Habib-Habib Alawi ini, mereka itu kalau menceritakan yaitu kisah-kisah khurafat, itu sangat luar biasa teman-teman, enggak tanggung-tanggung. Bahkan ya, mukjizat para nabi itu kalah loh. Contohnya saja Rasulullah itu Mi'raj ya, Isra Mi'raj bertemu dengan Allah hanya 1 kali. Coba kalau dari Habib Alawi, Al-Faqih Al-Muqaddam, 70 kali dalam sehari bolak-balik ya teman-teman, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidina Imam Faqih Al-Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah Mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam 1 hari 70 kali, saudara-saudara. Ini khurafat teman-teman. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Habib ini ya setiap hari bertemu dengan Rasulullah SAW secara sadar ya di kamarnya. Ini khurafat teman-teman. Istri Nabi, sahabat Nabi yang senior seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya, itu setelah peninggalan Rasulullah itu tidak pernah dijumpai setiap hari secara sadar ya teman-teman. Ini entah dari mana ngaku-ngaku cucu Nabi setiap hari bertemu dengan Nabi secara sadar. Ini jelas-jelas khurafat. Ini jelas-jelas bohong teman-teman. Nah, seperti yang diucapkan oleh Bapak polisi yang masih muda ini, bahwasanya ini adalah bentuk doktrin untuk memperbudak terutama orang-orang kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Ya, kita panggil pribumi. Ya, untuk apa teman-teman? Untuk dijadikan mesin ATM mereka. Jujur saja, ya, ujung-ujungnya adalah cuan. Kuburan-kuburan yang mereka buat seperti ada ya kubahnya, ada kembang-kembangnya, dikasih inilah itu, dikasih foto. Ya tujuannya apa kalau bukan cuan itu teman-teman? Terus terang saja ya. Mereka itu membodohi kaum muslimin. Bahkan mereka itu ya kita anggap seperti ya mengajak kepada kesyirikan ya teman-teman. Mengajak meminta kepada kuburan. La haula wala quwata illa billah. Sangat miris sekali ya teman-teman. Jadi saya di sini itu membuat video untuk mengajak kaum muslimin itu harus berpikir cerdas. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh oknum Habib-Habib Alawi ini. Oknum, tapi kok banyak ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman. Jadi kita ketemu kembali di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.